Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santuy akan mempresentasikan tentang penggunaan metode stoksis pemilihan smartphone dalam sistem pendukung keputusan. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok santuy. Yang pertama, Saudara Ilham Mulyadi, yang kedua, Saudara Joko Supriyadi, yang ketiga, Saudari Sidri Rahma Putri, yang keempat, Saudara Muhammad Alika Syukri, yang kelima, Saudara Abdul Ghafur. Untuk presentasi dipersilakan kepada Saudara Alika Syukri untuk memulai. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode stoksis pemilihan smartphone. Latar belakang sistem pendukung keputusan atau sering disebut DSS merupakan salah satu cabang keilmuan di bidang kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer. SPK merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Smartphone merupakan sebuah perangkat yang kecil dan efisien untuk dibawa kemana-mana. Saat ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok untuk sebagian orang, baik untuk pendidikan maupun aktivitas bisnis. Namun, memilih smartphone yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran keuangan bukanlah hal yang mudah. Banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran bisa membuat bertambah sulitnya dalam memilih smartphone. Ditinjau dari permasalahan di atas, maka dibuat sistem pendukung pemilihan smartphone. Metode yang dipakai dalam sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone adalah teknik order preference based similarity to ideal solution atau TOPSIS. TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasar pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak pendek dan solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif, yang dalam hal ini akan memberi rekomendasi pemilihan smartphone yang sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone dengan metode TOPSIS ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini, alternatif yang dimaksud adalah smartphone terbaik berdasarkan kriteria yang tertentu ditentukan dengan langkah-langkah metode TOPSIS yang sederhana, mudah dipahami, efektif, dan efisien. Hasil dari proses pengimplementasian metode TOPSIS ini dapat mengeluarkan alternatif dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, sehingga diharapkan smartphone yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan konsumen. Ada beberapa tahapan dalam metode TOPSIS, yaitu 1. Membuat metrik keputusan yang ternormalisasi. 2. Metrik keputusan yang ternormalisasi terkuat. 3. Membuat metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. 4. Tentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik sosial ideal negatif. 5. Menentukan preferensi untuk setiap alternatif. Metrik D mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan. Dengan XIJ menyatakan performasi dari perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. Dan rumus metode TOPSIS. Yang pertama, membangun normalis detection matrix. Elemen berhasil dari norm Delicious matrix R dengan metode
metrik R dengan metode inclusion-less vector adalah Rij sama dengan Ij per akar dari apa tuh? Akar sigma pangkat M I sama dengan 1 X 2 X pangkat 2 Ij dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan M dan J sama dengan 1, 2, 3 dan N. Yang kedua, membangun weighted normalization dan matrix. Solution ideal positif A plus dan solusi ideal negatif A pangkat negatif dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ sebagai YIJ sama dengan WI RIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif atau A positif dihitung berdasarkan A positif sama dengan buka kurung Y1 pangkat positif Y2 pangkat positif Y3 pangkat positif dan seterusnya sampai YN pangkat positif. Solusi ideal negatif atau A negatif dihitung berdasarkan A pangkat negatif sama dengan buka kurung Y1 pangkat negatif Y2 pangkat negatif Y3 pangkat negatif seterusnya sampai YN pangkat negatif. Yang keempat, jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Jarak antara alternatif A dan solusi ideal positif dirumuskan sebagai DI pangkat positif sama dengan akar dari sigma N J sama dengan 1 buka kurung YIJ kurung kurang Y pangkat positif I kurung kuadrat I sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Jarak antara alternatif A dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai DI positif sama dengan akar dari sigma pangkat N J sama dengan 1 buka kurung YIJ sama dengan YIJ kurang Y1 pangkat negatif kuadrat I sama dengan 1, 2, 3 dan M sampai M. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Pendekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal dihitung berdasarkan rumus V sama dengan DI negatif per DI negatif tambah DI positif I sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode Topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan diinginkan. Dari latar belakang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu bagaimana membangun suatu sistem untuk keputusan yang memudahkan pemilihan smartphone berdasarkan kebutuhan penggunanya dengan menggunakan metode
technique for computation preference based generally to high resolution atau POSIS. Manfaat yang satu, memecahkan masalah dalam pemilihan smartphone dengan metode POSIS. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan metode POSIS yang didapat secara manual dengan hasil perhitungan yang didapat secara komputerisasi. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan metode POSIS yang didapat secara manual dengan hasil perhitungan proses nilai yang telah diinputkan oleh admin atau pakar dengan nilai yang diinginkan oleh user atau nilai referensi. Di sini dapat dilihat untuk contoh, di sini kita memiliki 15 data merek smartphone, dan dari merek smartphone tersebut terdapat beberapa kriteria, yakni harga atau T1, RAM atau T2, memori atau T3, prosesor atau T4, dan kamera atau T5. Pada kriteria kelima kriteria tersebut bagi lagi menjadi subkriteria, yakni harga kecil dari 1 juta, 1 sampai 3 juta, 3 sampai 4 juta, 4 sampai 5 juta, dan besar dari 5 juta. Dan masing-masingnya memiliki bobot. Untuk RAM-nya memiliki subkriteria 0,1 GB, 2 sampai 2 GB, 3 GB, 4 GB, dan besar dari 4 GB. Untuk memorinya 0 sampai 4 GB, memori 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan besar dari 32 GB. Untuk prosesornya ada 3, octa-core, quad-core, dan dual-core. Kamera ada besar dari 13 megapiksel, 8 sampai 13 megapiksel, dan 0 sampai 5 megapiksel. Dan di sini dapat diambil kesimpulan dari 15 data tersebut. Kita ambil satu data. Di sini contohnya nomor 1, yakni Oppo 7. Untuk kriteria harga atau T1-nya memiliki bobot 4 karena dia memiliki harga 1.700.000. Ini masuk ke dalam kriteria 1 sampai 3 juta, yakni memiliki bobot 4. Dan untuk RAM-nya atau C2 di sini memiliki bobot 1 karena di sini untuk RAM-nya dalam 1 GB. Dan di sini masuk ke dalam kriteria 0 sampai 1 GB dan memiliki bobot 1. Dan untuk memorinya memiliki bobot 3 karena Oppo 7 memiliki memori 16 GB. Di sini masuk ke dalam subkriteria 16 GB yang memiliki bobot 3. Dan prosesornya di sini memiliki bobot 3 karena dia quad-core. Ini masuk ke dalam subkriteria kedua di prosesor, ini bobot 3. Dan untuk kameranya ini bobot 3 karena dia memiliki kamera 8 megapiksel dan masuk pada subkriteria kedua pada kriteria kamera, yakni 8 sampai 13 megapiksel yang memiliki bobot 3. Oke, selanjutnya setelah kita pisahkan subkriterianya, kita bisa hitung normalisasi R-nya, kemudian kita bisa hitung rating normalisasinya, kemudian matriks solusi ideal positif dan negatif, kemudian jarak antara nilai bobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, kemudian kita dapat nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini saya akan tes untuk running aplikasinya. Di sini kita punya aplikasi pemilihan pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS pemilihan smartphone. Nah, di sini kita bisa isi rekomendasinya, kita masukkan harganya, kemudian kita bisa masukkan RAM-nya, kemudian kita masukkan kriteria memorinya, kemudian prosesor, dan yang terakhir itu
kita bisa masukkan kriteria kameranya. Nah, ini setelah kita masukkan, bisa dihitung hasilnya, kemudian akan muncul hasil matriks smartphone-nya, di mana alternatif yang sudah kita buat tadi akan tampil di sini, kemudian matrik ternormalisasinya juga, kemudian bobotnya keluar, matrik normalisasi tersebut terhadap Y, kemudian matrik solusi ideal positif dan negatif, lalu di sini kita akan memperoleh rekomendasi smartphone dari nilai preferensi tertingginya itu yaitu Honor 8X berdasarkan kriteria yang sudah kita masukkan tadi. Jika ingin menghitung ulang, kita bisa hitung rekomendasi ulang di sini. Nah, untuk daftar smartphone-nya kita bisa tambahkan di sini sesuai yang kita butuhkan atau sesuai yang ingin kita input. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.